Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai bagian dari proyek akhir mata kuliah statistika dan probabilitas. Dalam video ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang aplikasi Jamovi dan mendemokan dua jenis analisis yang kami gunakan, yaitu regresi linear dan ANOVA atau analisis varians. Kami berharap penjelasan ini bisa memberikan gambaran bagaimana Jamovi dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis data secara praktis. Kami beranggotakan 3 orang dengan saya Liza Iwandira, kedua Nanang Arif Hidayatullah, dan Altofandi Divan Fajri. Yang pertama, definisi Jamovi. Jamovi adalah software statistik open source yang mudah digunakan, dirancang sebagai alternatif SPSS. Kalau SPSS itu berbayar, jadi alternatifnya itu bisa pakai Jamovi karena gratis. Kemudian dengan antarmuka yang sederhana dan berbasis spreadsheet seperti Excel, jadi mudah digunakan. Jamovi memungkinkan pengguna melakukan analisis data tanpa perlu coding. Meski sederhana, Jamovi tetap kuat karena dibangun di atas bahasa R. Fitur-fitur yang disediakan oleh Jamovi itu sebenarnya cukup banyak. Namun saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang cukup populer. Yang pertama, analisis. Jamovi itu kayak alat bantu hitung otomatis. Kita tinggal masukin data, klik menu seperti regresi, UJT, atau ANOVA, dan lain-lain. Hasilnya akan langsung keluar otomatis. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung rumus sendiri. Semua udah dikerjain sama Jamovi. Kemudian yang kedua nih, lembar kerja statistik. Tampilan Jamovi itu mirip Excel, ada kolom dan baris. Tempat kita ngetik data, kayak nulis nama, nilai, atau angka-angka. Kalau datanya kita ubah, hasil hitungannya juga ikut berubah langsung. Jadi semua serba cepat dan otomatis. Yang ketiga itu sintaks R. Salah satu fitur penting di Jamovi adalah sintaks mode atau tampilan kode R. Jadi walaupun Jamovi berbasis klik, semua analisis yang kita lakukan sebenarnya dijalankan dengan kode R di baliknya. Kita juga bisa kalau mau kode-kode yang suka nulis itu bisa menggunakan sintaks R ini. Kemudian yang keempat, untuk pengajaran. Jamovi ini cocok banget buat belajar. Tampilannya sederhana, hasilnya gampang dibaca. Cocok buat anak sekolah, mahasiswa, atau siapapun yang baru belajar statistik. Kalau kamu dosen atau guru, Jamovi juga bisa dipakai buat ngajarin statistik tanpa ribet. Yang terakhir nih, reproduksibilitas atau bisa diulang lagi. Misalnya kamu udah selesai ngitung hari ini, terus minggu depan mau buka lagi hasilnya. Tenang, Jamovi nyimpen semuanya. Data, langkah-langkah analisis, dan hasilnya tuh tetap ada. Jadi kamu nggak perlu ulang dari awal. Oke, selanjutnya. Kelebihan yang pertama, Jamovi itu gratis dan open source. Yang artinya kita bisa pakai tanpa bayar sepeser pun dan siapapun bisa ikut kembangin atau modifikasi program sesuai kebutuhan. Jadi sangat terbuka dan ramah untuk semua kalangan. Yang kedua, antarmuka atau tampilannya sangat mudah digunakan. Kita nggak perlu ngetik coding atau statistik tingkat tinggi dulu, tinggal klik menu, pilih analisis yang mau dipakai dan hasilnya langsung muncul. Ini sangat membantu untuk pemula. Yang ketiga, fitur analisisnya lengkap. Kita bisa pakai Jamovi buat melakukan UJT, regresi, ANOVA, korelasi, sampai analisis yang lebih kompleks semua tersedia dan gampang diakses. Yang keempat, bisa ditambah model analisis lanjutan. Jadi kalau kita butuh fitur yang lebih spesifik, kita tinggal install modul tambahan, misalnya modul untuk statistik, medik, pemodelan lanjutan, atau visualisasi ketambahan. Kekurangan Jamovi. Yang pertama, Jamovi belum
menangani analisis statistik yang sangat kompleks. Untuk analisis yang butuh banyak pemodelan tingkat lanjut atau data yang sangat besar dan rumit, Jamovi mungkin belum sekuat software seperti R atau SPSS versi profesional. Yang kedua, jumlah modul tambahannya masih terbatas. Memang ada fitur tambahan lewat modul, tapi pilihan modulnya belum sebanyak software lain yang lebih lama dan lebih besar komunitasnya. Yang ketiga, perlu koneksi internet untuk mengunduh modul baru. Jadi kalau kamu pakai Jamovi di tempat yang nggak ada wifi atau jaringan, kamu nggak bisa tambahin fitur saat itu juga. Oke, simulasi yang akan kita lakukan untuk regresi. Kita mencari apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara IQ dan motivasi terhadap prestasi siswa. Kemudian simulasi ANOVA yang akan kita lakukan adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. Baik, mari kita pergi ke aplikasi Jamovi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan data-data untuk keperluan kita. Ada nama, gender, IQ, rank, prestasi, akademik dan non-akademik, kemudian motivasi. Namun, yang akan kita gunakan untuk regresi itu hanya IQ, prestasi, dan motivasi. Nah, prestasi ini didapat dari akademik dan non-akademik. Nah, jadi prestasi itu variabel yang saling terikat. Kemudian untuk IQ dan motivasi ini variabel yang bebas. Nah, IQ dan motivasi itu apakah akan mempengaruhi dari prestasi tersebut. Kemudian untuk mengecek analisis yang mudah dari Jamovi itu bisa klik analisis di sebelah sini. Kemudian regression, klik yang linear regression. Nah, ini dependent variable. Dependent itu yang terikat, saling terikat, yaitu prestasi yang akan kita cek. Apakah prestasi ini dipengaruhi oleh IQ dan motivasi dari siswa tersebut. Nah, untuk ini akan saya checklist terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan. Baik, sebentar. Di sini kita sudah mendapatkan outputnya. Outputnya tuh langsung keluar secara otomatis, menghitung secara otomatis sehingga kita mudah. Saya akan menjelaskan sedikit. Untuk R ini tuh korelasi. Nah, korelasinya itu ini 0,789. R itu mengukur seberapa kuat hubungan antara prediktor motivasi dan IQ dengan hasil prestasi. Kemudian ini R kuadrat. Nah, R kuadrat itu untuk nunjukin seberapa persen perubahan prestasi bisa dijelaskan oleh motivasi dan IQ. Di sini ada 0,623. Berarti sekitar 62,3%. Kemudian untuk F ini ada 7,43. Nah, nilai F ini dipakai buat uji ANOVA di regresi. Tapi yang penting kita lihat adalah P-nya. Di sini P-nya 0,012. Artinya lebih besar dari 0,05. Jadi model ini nggak signifikan secara keseluruhan. Artinya motivasi dan IQ belum bisa gitu menjelaskan prestasi dengan baik. Kemudian ada DF1 nih dan DF2. DF1-nya itu 2, DF2-nya itu 9. DF itu derajat kebebasan. DF1 tuh kayak jumlah variabel bebasnya. Kan ada 2 tadi yang kita inputkan, motivasi dan IQ. Nah, kemudian DF2 ini
Sisa data yang dihitung dari jumlah total data dikurangi jumlah prediktor dan konstanta. Jadi kan N-nya itu 12, dikurangi DF1-nya 2 dan rumusnya itu 1, jadi 9. Oh ya, N itu banyaknya data, ada 12. Di sini ada 12 yang tertera. Kemudian kita lihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel, yaitu motivasi dan IQ terhadap prestasi. Nah, ini bisa kita lihat dari bagian koefisien. Pertama ada intercept atau konstanta. Ini adalah nilai prestasi ketika motivasi dan IQ sama dengan 0. Nah, tapi karena secara logika nggak mungkin IQ atau motivasi 0, maka nilai ini biasanya nggak jadi fokus utama. T-nya ini 0,723 dan P-nya 0,488. Jadi P-value-nya lebih besar, tidak signifikan. Koefisien motivasi itu kayak kalau motivasi naik 1 poin, maka prestasi prediksinya tuh juga naik gitu, sesuai ini. Jadi arah pengaruhnya positif, makin tinggi motivasi, makin tinggi prestasi. Nah, SE ini adalah standar error, ukuran seberapa pasti prediksinya. Semakin kecil standar errornya, maka semakin akurat gitu. Nah, untuk T dan P-nya ini nilai P-nya di atas 0,5, artinya belum signifikan. Jadi kita belum bisa yakin motivasi betul-betul berpengaruh. Kemudian kalau yang IQ ini agak mengejutkan. Kalau IQ naik 1 poin. Ini juga sama seperti motivasi. Belum bisa yakin gitu, apakah benar-benar berpengaruh atau tidak. T-value, value dan p-value digunakan untuk melihat apakah pengaruh suatu variabel itu benar-benar nyata atau tidak. Nah, kalau P-nya itu kurang dari 0,5, maka pengaruhnya dianggap signifikan. Tapi di sini semua P-nya masih di atas 0,05. Jadi tidak ada variabel yang signifikan secara statistik. Nah, dari hasil regresi ini tidak ada variabel yang punya pengaruh signifikan terhadap prestasi, baik IQ itu maupun motivasi. Nah, walaupun arah pengaruhnya kelihatan, motivasi positif, terus IQ-nya juga, tapi tetap belum bisa dianggap berpengaruh. Sekarang kita coba lihat seberapa besar pengaruh tiap data responden terhadap model regresi kita. Ini dilihat dari yang namanya Cook distance. Mean-nya 0,133. Nah, ini tuh rata-rata pengaruh semua data terhadap model gitu. Jadi secara umum tiap data punya pengaruh kecil saja, nggak ada yang mendominasi. Kemudian mediannya tuh 0,0231. Nah, median itu juga nilai tengah, artinya setengah dari data pengaruhnya lebih kecil dari 0,0231 ini. Jadi kebanyakan data kita cenderung tidak terlalu mempengaruhi hasil model. Nah, kemudian SD atau standard deviation
Ini mengukur seberapa beragam pengaruh tiap data. Nah, semakin besar SD ini berarti ada beberapa data yang pengaruhnya beda jauh dari yang lain. Nah, tapi di sini SD-nya masih kecil, artinya keragamannya masih wajar. Kemudian ini rank minimal sama maksimal. Nah, maksimum. Nah, minimalnya ini kan 0,004224. Nah, ada data yang hampir tidak berpengaruh sama sekali pada model. Ini artinya aman, tidak ada data aneh yang mengacaukan hasil. Kemudian maksimumnya ini nilai yang paling besar gitu di Cox distance. Tapi karena masih di bawah 1 yaitu 0,703, maka tidak dianggap outlier atau data ekstrim gitu. Artinya semua data masih bisa dipakai dan tidak perlu dibuang. Nah, jadi berdasarkan nilai-nilai ini tidak ada data yang terlalu berpengaruh atau bermasalah dalam model regresi kita. Baik IQ maupun motivasi itu tidak berpengaruh sesignifikan itu untuk prestasi. Nah, kita coba lihat di VIF-nya atau variance inflation factor. Nah, IQ-nya ada 4,78, motivasinya 4,78 juga. Nah, VIF ini itu alat buat ngukur apakah ada hubungan kuat antar variabel bebas. Nah, kalau angkanya lebih dari 5, kita mulai curiga ada masalah. Nah, di sini kan cuma 4,78, jadi masih aman, tapi sudah cukup dekat ke batas, jadi tetap perlu diwaspadai. Nah, ada toleransi nih. Ini adalah kebalikan dari VIF tadi. Nah, dihitung dari 1 dibagi VIF, kalau tolerance di bawah 0,1 itu tanda serius, ada masalah multikoliniaritas. Tapi ini masih di sini kan 0,209, berarti tidak ada masalah gitu, aman. Jadi kayak kesimpulannya, motivasi dan IQ tidak saling bertabrakan secara statistik. Artinya model kita bebas dari masalah multikolinearitas dan aman untuk dianalisis. Nah, berdasarkan hasil regresi, hubungan antara IQ dan motivasi terhadap prestasi masih lemah dengan nilai R tadi sebesar 0,789, kemudian R kuadratnya itu 0,623, yang artinya hanya 62,3%. Variasi prestasi dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Nilai P sebesar 0,012 menunjukkan bahwa model ini tidak signifikan secara statistik, sehingga belum bisa disimpulkan bahwa IQ dan motivasi benar-benar berpengaruh terhadap prestasi. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai regresi dan hasilnya. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan ANOVA yang akan dijelaskan oleh Nanang. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ANOVA. Yang saya gunakan datanya sama seperti regression, tapi ini berbentuk ANOVA. Nah, di sini kita ngambil dependent variabel cuma prestasi, dan grouping variabel gender itu apa? Jenis kelamin. Yang saya pilih dan Asusma Excel, deskripsi table, deskripsi plots, homogeneity test, normality test,
Yang statistik mean difference, report significance, dan testosterone. Sini F itu apa? F itu angka utama dari uji ANOVA. Dia menunjukkan seberapa besar perbedaan antara kelompok dibandingkan dengan variasi di dalam kelompok. Semakin besar nilai F, semakin besar kemungkinan ada perbedaan nyata. Di sini ada D1 sama D2. D1 itu singkatan dari Degrees of Freedom atau derajat kebebasan, menunjukkan jumlah kelompok yang kita bandingkan. Di sini dua kelompok jadi DF1 yaitu 1. DF2 itu variasi dalam data karena kita pakai flash test, hasilnya bisa pecahan di sini 4,86. P-value, nah ini yang paling penting. P-value menunjukkan apa perbedaan signifikan atau tidak. Kalau angka di bawah 0,05 itu artinya perbedaan signifikan, tapi di sini nilainya 0,699. Jadi tidak ada perbedaan yang berarti antara prestasi laki-laki dan perempuan. N, jumlah orang. Nah, itu jumlah peserta di masing-masing kelompok. Perempuan ada 4 orang, laki-laki ada 8 orang. Kalau mean itu rata-rata nilai prestasi. Perempuan rata-ratanya 79,8. Jadi perempuan sedikit lebih tinggi tapi belum tentu signifikan. SD standar deviasi mengukur seberapa menyebar nilai-nilai dari rata-rata. Perempuan SD-nya lebih tinggi seperti nilai lebih bervariasi. Standar error, standar kesalahan rata-rata. Kalau sekecil artinya kita lebih yakin bahwa rata-ratanya akurat. Jadi kesimpulannya, meskipun ada sedikit perbedaan rata-rata antara perempuan sama laki-laki, hasil ANOVA menunjukkan bahwa perbedaannya tidak signifikan. Artinya dalam data ini jenis kelamin tidak berpengaruh nyata terhadap prestasi. Sebelum kita percaya hasil ANOVA, tadi kita harus pastikan dulu bahwa datanya memenuhi syarat. Nah, syarat ini disebut dengan asumsi. Ada 2 yang penting, normalitas dan homogenitas. Normalitas tes yang terdapat W di sini 0963, P 0,820. Uji normalitas ini untuk memastikan bahwa data prestasi tiap kelompok menyebarkan secara normal atau dalam bahasa gampangnya enggak terlalu miring ke kiri atau ke kanan. Di sini nilai P sama dengan 0,820 dan itu lebih besar dari 0,05. Artinya data kita normal, jadi aman, syarat normalitas terpenuhi. Kalau homogeneity of variance, nilai F-nya 0,0624, DF1 1, DF2 10. Nilai P 0,808. Uji ini digunakan untuk mengecek apakah varians di kelompok laki-laki dan perempuan itu kurang lebih sama. Jadi bukan cuma rata-ratanya, tapi juga seberapa jauh datanya menyebar. Nilai P di sini 0,808 dan itu juga lebih besar dari 0,05. Artinya varians antar kelompok juga sama alias homogen. Jadi syaratnya kedua juga lolos. Kesimpulan, assumption checks dari 2
uji ini kita tahu kalau data berdistribusi normal, variannya homogen atau sama. Jadi hasil ANOVA kita valid karena semua asumsi penting terpenuhi. Dari hasil ANOVA kita, lihat nilai P. Nilai P-nya itu 0,999. Nah, artinya itu apa? Artinya itu mendekati 1, bukan mendekati 0 dalam uji statistik. Jika P mendekati 0, misalnya di bawah 0,05, maka kita ditolak H0, dan artinya ada perbedaan nyata antara kelompok. Tapi karena di sini P mendekati 1, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan signifikan nilai prestasi antara laki-laki dan perempuan. Sekian dari kelompok 5. Kalau ada salah menjelaskan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.